Oke, semuanya kita lanjutkan ya ke problem 4. Jadi, kalau di problem 4 ini, si Rocky Company itu dia menyediakan jasa konstruksi. Nah, dia itu udah punya kontrak nih sama Vintage Co. Terus nilai kontraknya adalah 6.890 juta. Dan dia itu buat bangun gudang penyimpanan. Nah, kontraknya ini dari awal 2017 sampai akhir 2019. Terus dikasih tahu juga ada cost incurred during the year, sama ada estimated cost to complete, progress billing to date, cost collected during the year. Nah, jadi tuh dia nih kan di sini tulisannya cost incurred during the year ya. Nah, kalau misalnya dia tulisannya cost incurred during the year, berarti itu adalah biaya selama tahun itu. Nah, ini kan dia kasih tahu 2017 biayanya 1 miliar. 8. Nah, kalau 2018 dia 1 miliar, 9 ini itu cuma biaya untuk di 2018 aja. Karena dia di sini kasih taunya daring di year ya. Dan 2019 juga sama, dia itu 3 miliar, 8 itu sama, cuma untuk tahun 2019 saja. Terus kalau misalnya estimated cost to complete-nya, estimated cost to complete berarti kan dia estimasi di tahun 2017 adalah 2,5 M, terus 2018 3,1 M, dan di 2019 0 ya. Kenapa 0? Karena di 2019 kan kita asumsikan bahwa pekerjaan itu selesai. Terus untuk cash collected during the year, nah maksudnya tuh kalau ini apa? Ini adalah cash yang kita dapat selama tahun itu. Maksudnya dari piutang yang kita punya tuh cashnya tuh yang kita dapat berapa sih? Nah, ini ada 85% dari AR. AR-nya itu yang mana? AR-nya itu nanti adalah yang ini. Progress billing to date. Terus cash collected during the year 2018-nya berapa? 1,7 miliar. Ini dia udah kasih tahu ya. Terus kalau misalnya yang 2019, dia bilang 94% dari AR. Nah, berarti nanti dari progress billing to date ini kita jumlahin. Terus nanti kita kali sama persentasenya. Nah, kita ke pembahasannya. Jadi kontrak price-nya itu dia di sini adalah 6.890 juta. Berarti kita langsung tulis tuh 2017, 2018, 2019 sama ya 6,8 M. Nah, kita kurangin sama estimated cost kita. Estimated cost kita yang pertama ada cost to date. Cost to date itu karena di soal dia kasih taunya cost incurred during the year ya. Jadi untuk dapetin cost to date-nya adalah gimana? Kalau untuk 2017 kita langsung ambil aja nih dari soal. Tapi untuk 2018 kita harus jumlahin cost incurred during the year 2017 sama cost incurred during the year 2018. Nah, berarti kan 1,8 M ini kita tambahin sama 1,9 M kan. Hasilnya adalah 3,770 M. Nah, terus untuk 2019 gimana? Sama aja. Jadi untuk 2019 itu adalah berarti cost incurred during the year selama 3 tahun ini nih. Kita langsung jumlahin semua. Atau kalau misalnya kalian nggak mau ribet, kalian ambil nih dari cost to date 2018 yang di sini sama ditambahin sama cost incurred during the year 2019. Hasilnya itu 7.250 juta. Nah, terus ada estimated cost to complete. Estimated cost to complete itu kita langsung lihat aja dari soal yang ini, yang 2 miliar sama 3 miliar. Ini langsung kita pindahin. Terus estimated total cost. Estimated total cost itu dari mana? Dari cost to date kita tambah sama estimated cost to complete. Jadi untuk dapetin nominal 4 miliar ini dapat dari 1.812.500.000 ditambah sama 2.560.000. Hasilnya adalah 4.300.000. Nah,
Itu kan tadi untuk estimated total cost di 2017. Untuk 2018 gimana? Sama aja. Jadi kita lihat dari cost to date 2018 ditambah sama estimated cost to complete 2018. Hasilnya adalah 6.947.500.000. 2019 dia kan nggak ada estimated cost to complete kan, berarti ya udah dari cost to date ini kita pindahin aja ke estimated total cost. Terus habis itu kita cari estimated total gross profit. Nah, berapa sih estimated total gross profitnya? Berarti estimated total gross profit adalah dari nilai kontrak price-nya nih, 6.890.000.000 dikurang sama estimated total cost. Hasilnya itu adalah 2.517.500.000. Nah, terus di 2018 nih kita lihat kita kontrak price-nya itu 6.890.000.000. Ternyata total cost kita tuh lebih besar loh. Berarti kita loss kan? Nah, ya itu nggak apa-apa. Berarti emang dari kontrak itu dia dapatnya loss, nggak gain. Terus di 2019 juga sama. Dia dikurang kan kontrak price-nya cuma 6 miliar, tapi ternyata cost-nya dia sampai 7 miliar. Berarti dia loss 360 juta. Nah, terus kita cari persentase completion-nya. Persentasenya itu dari mana? Kita lihat nih, ada di rumusnya C4 dibagi C6, yaitu berarti cost to date dibagi sama estimated total cost, terus kita kali 100%. Hasilnya adalah 41,45%. Terus yang ini juga sama aja ya. Dari cost to date-nya dia dibagi sama estimated total cost. Hasilnya adalah 54,26%. Dan yang ini juga sama, dari cost to date dibagi sama estimated total cost-nya. Nah, persentase ini kan berarti dia 54% adalah dari awal dia kerjaan sampai akhir 2018 kan. Berarti di 2018-nya sendiri persentase completion-nya itu sebenarnya berapa sih? Berarti kita tinggal kurangin aja 54,26% kita kurang sama 41,45%. Terus kita cari revenue recognize-nya. Nah, revenue recognize-nya itu gimana? Dari kontrak price kita kali sama persentase completion-nya. Berarti 6,9 M ini kita kali sama 41,45%. Hasilnya adalah 2.856. Terus di 2018 nih, kan dia persen completion-nya tadi saya bilang kan bahwa ini 54,26% adalah dari awal 2017 sampai akhir 2018. Berarti kita mau tahu dong revenue recognize 2018 itu berapa sih? Berarti kita harus kurangin dulu nih 54,26% kita kurang sama 41,45%. Nah, hasilnya dari pengurangan itu persentasenya baru kita kali sama kontrak price kita. Berarti kita masih mengakui ada revenue recognize di 2018 sebesar 882 juta. Jadi sebenarnya tuh walaupun dia loss, tapi tuh kita masih asumsikan bahwa kita tuh mengestimasikan kita masih dapat loh, walaupun kita dapatnya dikit, tapi kita seenggaknya dianggap tuh kita masih dapat gitu. Terus di 2019 juga sama aja, berarti kan 100% kita harus kurangin dulu dong sama 54,26%. Hasilnya baru kita kali lagi sama kontrak price-nya 6.890. Dapatlah 3.151.201.871. Nah, terus cost recognize-nya nih. Kan di soal udah kasih tahu ya. Cost incurred during the year berapa? Dari nominal ini, 3 ini, kita langsung pindahin aja ke cost recognize atau incurred-nya. Gitu. Pokoknya kalian harus bisa bedain antara cost incurred during the year sama cost to date. Pokoknya lihat kata-kata di soalnya ya. Kalau udah kita pindahin, berarti kita tinggal cari gross profit-nya. Gross profit-nya gimana? Ya udah, berarti revenue-nya ini kita kurang sama cost kita, sama biaya kita. Dapatlah gross profit recognize-nya. Untuk tahun pertama dia masih gain sebesar 1 miliar. Nah,
Dia di tahun pertama masih ada gain ya 1 miliar. Tapi coba lihat di tahun kedua dan tahun ketiga. Di tahun kedua nih, kan dia revenue recognize-nya itu adalah 882 juta. Sedangkan cost recognize-nya dia itu 1 miliar. Nah, berarti dia ada loss dong. Ya kan, dari 882 ini kita kurang sama cost-nya. Berarti berapa? 1 miliar, 1 miliar, 100 juta. Terus di 2019 sama aja, dia revenue recognize-nya 3 miliar 100 juta, tapi cost-nya dia 3 miliar 400 juta, berarti dia loss dong, loss 302 juta 500. Nah, itu udah untuk perhitungannya. Selanjutnya kita ke jurnalnya. Untuk jurnalnya sama ya kayak tadi, jadi kita pertama catat itu construction in process. Kalian bisa catat CIP doang nggak apa-apa. Nah, ini kita dapat dari mana nominal CIP-nya? Kita dapat dari harusnya itu adalah dari si revenue recognize. Nah, kan dia construction in process-nya itu pertama itu di tahun 2017 dia kasih tahu kan 1 miliar 812 juta 500 ribu. Di 2019 kita lihat nih dari nominal cost to debt. Cost to debt-nya dia adalah 3 miliar 770 juta. Berarti 3 miliar ini kita kurang sama 1 M. Hasilnya adalah 1 miliar 957 juta 500. Ini ada rumusnya di sini. Nah, untuk 2019 gimana? Sama. Jadi dari si nominal cost to debt yang 7 miliar 200 ini kita kurang sama cost to debt di 2018 si 3 miliar 770 gitu. Nah, terus untuk allowance receivable-nya untuk mencatat penagihan kita nih ke pelanggan kita itu gimana? Berarti kan di soal tuh ada ya tadi nih progress billing to debt. Berarti dia itu dari kontrak price kita kali sama 40%. Hasilnya adalah, nih kan kontrak price kita 6 miliar 800 juta. Kita kali sama 40% kan, karena di soal dia kasih tahu 40%. Hasilnya adalah 2 miliar 756 juta. Di 2018 gimana? 2018 sama aja, cuma kan dia bilang progress billing to debt-nya itu 2018 adalah 60%. Berarti untuk 2018 aja itu kita harus kurangin nih 60%, kita kurang sama 40% kan. Hasilnya adalah 20%. 20% ini kita kali sama si kontrak price kita. Kontrak price kita itu kan 6 miliar 800 juta kan. Hasilnya jadi 1,3 M. Nah, untuk di 2019 gimana? Sama. 100% ini kita kurangin sama 60%. Hasilnya adalah 40%. 40% kita kali sama kontrak price kita. Berarti hasilnya 2,7 M. Sama ya, kayak yang awal. Awal dia juga 40%. 2,7 M hasilnya. Nah, terus kalau udah berarti kita catat cash yang kita terima dari yang kita tagih tadi. Berarti cash pada accounts receivable. Nah, dia bilang kan cash collected during the year-nya 85% dari AR. Berarti di sini kan dia AR untuk tahun 2017-nya berapa? AR-nya adalah 2 miliar 756 juta. Sedangkan dia bilang yang tertagih cuma 85%. Berarti dari 2,7 M ini kita kali sama 85%. Ini ada rumusnya ya. Hasilnya adalah 2 miliar 300 juta. Nah, untuk di 2018 karena dia udah kasih tahu yang tertagih
setelah dia di soal kan ada kasih tahu nih, kalau 2018 yang tertagih itu 1.791.400. Berarti kita langsung catat aja di sini. Nah, untuk 2019 gimana? 2019 itu kan dia kasih tahu bahwa yang tertagih adalah 90% dari AR. Nah, AR kita di 2019 itu berapa? AR kita adalah 2.756 juta. Yang tertagih cuma 94%-nya doang. Berarti kita kali dong sama 94%. Hasilnya adalah 2.500 juta. Nah, terus kalau kita udah mengakui nih, kita udah terima cash. Terus kita mau kapitalisasiin, kita mau akui gain or loss-nya. Jadi tahun pertama masih gain ya kan? Kita lihat di sini. Nah, tahun pertama itu dia kita lihat di atas ya, dari atas, dari revenue recognize-nya. Nah, dia kasih tahu nih, cost recognize-nya adalah 1.812. Berarti kita masukin di construction expense-nya sebesar cost recognize-nya. Terus, abis itu kita catat revenue from long-term contract. Revenue from long-term contract-nya berapa? Kita lihat di sini. Sebesar 2.856. Kita catat itu dari angka revenue recognize-nya. Nah, terus untuk di 2018 itu dia akan loss ya. Nah, karena dia loss, berarti kita construction in process-nya itu kita ubah ke kredit. Karena kalau misalnya kita loss, harusnya yang kita kapitalisasiin dia di debit, berarti dia berkurang nilai construction in process-nya. Berarti kita pindahin ke kredit. Nah, kita lihat construction expense kita berapa. Kita lihat di cost recognize-nya ya. Cost recognize-nya itu dia 1.900.083. Nah, terus revenue from long term-nya berapa? Revenue-nya itu cuma sebesar 882. Berarti otomatis kita punya loss dong. Sebesar 1 miliar. Nah, terus di 2019 juga sama nih. Kan kita construction expense-nya atau cost recognize-nya itu sebesar 3.453 juta. Terus sedangkan revenue kita cuma 3,1 M, otomatis kita loss dong. Nah, loss-nya sebesar 302.500.000. Terus abis itu kita ubah dari aset, kita ubah ke jadi punya pelanggan. Karena punya pelanggan berarti construction in process kita jadi dikreditkan sebesar nilai kontrak awal. Atau enggak, kalau misalnya kalian mau memastikan, coba aja nih kalian construction in process kan ada pertama di debit ya kan. Nah, ini kan ada di debit nih. Terus ada lagi construction in process di debit lagi. Terus ada lagi di kredit. Nah, itu kalian tambah kurang, hasilnya akan sama aja. Sama nilai kontrak price kalian, yaitu 6.890 juta. Debitnya apa? Debitnya billing on construction in process. Jadi cuma satu kali jurnal doang ya, kalau untuk kita hapus si construction in process-nya. Dan itu cuma di akhir periode doang. Gitu. Nah, terus kan dia udah metode yang percentage of completion. Terus itu kita mau cari yang cost recovery method. Nah, kalau cost recovery method kita harus kayak tadi, kita akui pendapatan dan biayanya itu sama. Maksudnya ketika kita mengeluarkan biaya itu berapa, kok pendapatannya juga kita akuinya segitu. Karena kita mau menutupi biaya yang ada dulu kan. Nah, revenue recognize kita berapa? Revenue recognize kita itu tahun 2019 adalah 1.812.500.000. Nah, ini bisa lihat ya dari sini, dari cost to date-nya. Nah, ini kan dia kasih tahu nih, ya kan? Cost revenue recognize-nya
Nah, pertama kita isi si cost recognize-nya. Berarti kan dia 1.812.000.000. Berarti si revenue-nya juga sama kan? Terus 2020 juga sama tuh. Berdasarkan cost recognize-nya dia adalah 1,9 M. Nah, di 2021 dia masih ada kan cost recognize-nya itu sebesar 3.400.080.000. Coba kita lihat ya. Di sini tuh kan kalau kalian tambahin cost recognize-nya itu akan lebih besar daripada si nilai kontraknya kan. Jadi dia tuh di 2021 masih ada total biaya sebesar 3.480.000.000. Sedangkan kalau si revenue recognize-nya nih kenapa dapat 3.120.000.000 itu adalah dari nilai kontrak kita 6.890.000.000. Kita kurang sama ini revenue recognize di 2 tahun pertama. Hasilnya adalah tinggal 3.120.000.000. Nah, kita bandingin nih, revenue kita cuma 3.120.000.000, sedangkan cost kita adalah 3.480.000.000. Berarti kita ada loss dong. Loss-nya itu sebesar 360 juta. Gitu. Jadi yang beda itu di cost recovery sama percentage of completion di situ ya untuk perhitungannya. Kalau di cost recovery kita harus akui revenue kita di 2 tahun pertama itu adalah sesuai sama cost kita. Tapi di akhir tahun atau di tahun ketiga ini baru sisanya dari berapa sih setelah nilai kontrak kita dikurangin sama total biaya tuh berapa sebenarnya revenue recognize kita di akhir tahun ketiga. Nih ada rumusnya ya, 6.890 dikurang sama D37 C37. Nah dari sini ternyata revenue recognize kita di akhir tahun cuma 3,1 M, sedangkan cost kita adalah 3,4 M. Berarti kita loss ya. Nah, perhitungannya sama aja nih. Di sini juga dia loss sebesar 302.500. Nah, gitu sekian untuk problem 4-nya. Kalau kurang jelas kalian bisa tanya aku ya, PC. Thank you semuanya.